Halo rekan mahasiswa, masih berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia atau SDM, pada video ini kita akan mencoba membahas pengantar perencanaan SDM. Kira-kira seperti apa ya? Pada video ini kita akan membahas tentang definisi perencanaan SDM, proses pelaksanaan perencanaan SDM, serta bagaimana menerapkan perencanaan SDM di dalam perusahaan. Mari kita mulai bahas. Nah, rekan mahasiswa, apakah Anda pernah mendengar tentang perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses pengambilan keputusan yang diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam memilih alternatif untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai satu atau beberapa tujuan. Perencanaan SDM juga meliputi proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Meskipun begitu, perencanaan SDM juga bisa sangat berguna dalam eksistensi perusahaan di masa depan. Dari sisi kegiatan, perencanaan SDM harus bisa diintegrasikan dengan perencanaan bisnis, berupa rencana strategik atau Renstra, terutama dengan rencana operasional atau Renop agar seluruh program bisnis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari sisi luaran atau nilai, perencanaan SDM juga disebut bagaimana kita dapat mempersiapkan manusia di masa depan dengan memiliki tantangan keberlanjutan, bisnis, tantangan global, dan teknologi. Maka, jika kita ingin mengelola bisnis, sama saja kita harus bisa mengelola orang-orang atau sumber daya manusia di dalam perusahaan. Setelah mengetahui pengertian perencanaan SDM, apakah rekan mahasiswa tahu langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan untuk menentukan perencanaan SDM? Semua perencanaan SDM yang efektif memiliki ciri-ciri tertentu. Secara umum disepakati bahwa perencanaan SDM memiliki 4 fase atau tahapan yang berbeda, yaitu visi misi perusahaan, tujuan strategi, peramalan permintaan dan penawaran, dan manpower planning. Berkaitan dengan langkah perencanaan SDM, beberapa yang sebelumnya dibahas, perencanaan dapat dianggap dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, nilailah kapasitas sumber daya manusia Anda saat ini. Kedua, meneliti pasar kerja saat ini. Ketiga, evaluasi kebutuhan organisasi. Keempat, antisipasi pergantian karyawan. Kelima, perkiraan kebutuhan SDM di masa depan. Keenam, identifikasi kesenjangan SDM. 7, perkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Dan 8, integrasikan rencana tersebut dengan rencana organisasi Anda. Setelah sudah adanya langkah peramalan SDM, maka rekan mahasiswa perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan dan penawaran SDM. Pada peramalan permintaan dan penawaran sumber daya manusia bergantung pada beberapa faktor. Beberapa di antaranya yaitu tren ketenagakerjaan, lalu ada kebutuhan pergantian, ketiga adalah produktivitas, keempat ketidakhadiran, dan yang terakhir ekspansi pertumbuhan. Keterbatasan dalam perencanaan SDM jika terjadi sebagai berikut, yaitu ketidaktelitian, yang kedua adalah meningkatkan beban kerja, ketiga adalah ketidakpastian, keempat adalah sistem informasi yang tidak efisien, kelima adalah kurangnya dukungan manajemen puncak, keenam adalah waktu dan biaya, dan ketujuh fokus yang tidak seimbang. Nah, langkah-langkah efektif perencanaan SDM, mari kita sama-sama bahas. Pertama, rencana SDM harus seimbang dengan rencana korporat perusahaan. Setelah itu, periode rencana SDM harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan tertentu. Selanjutnya, bagian atau komite terpisah dalam bentuk departemen SDM untuk memberikan fokus yang memadai dan mengkoordinasikan upaya perencanaan di berbagai tingkat. Dan keempat, sebelum memulai proses perencanaan SDM, dukungan komitmen manajemen puncak harus dipastikan. Yang kelima, perencanaan SDM memerlukan partisipasi aktif dan upaya terkoordinasi dari para eksekutif operasional. Lalu, basis data yang memadai harus dikembangkan untuk sumber daya manusia dalam memfasilitasi perencanaan sumber daya manusia. Dan ketujuh, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia harus ditekankan secara seimbang. Menarik ya rekan mahasiswa, selain dari langkah-langkah yang sudah dijabarkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan manpower planning sebagai satu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis atau tipe tenaga kerja yang tepat, sehingga di kemudian hari organisasi dapat dengan lancar mencapai tujuan tanpa mengalami kendala dari sisi SDM. Beberapa proses manpower planning yaitu, pertama, mampu meningkatkan pemberdayaan SDM,
Kedua, mampu mempertemukan aktivitas personil dan sasaran organisasi secara efisien. Ketiga, mencapai penghematan dalam merekrut tenaga kerja baru. Keempat, membuat peluang pasar tenaga kerja lebih luas dan kompetitif. Kelima, mampu menjalankan program manajemen SDM yang bervariasi dengan menggunakan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan keenam, mampu memperkirakan dan menyiapkan kondisi SDM di masa kini dan masa mendatang. Peramalan kebutuhan atau requirement forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuannya. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM. Beberapa hal penyebab timbulnya permintaan yaitu pertama, perkembangan ekonomi yang mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit untuk diestimasi. Misalnya, tingkat inflasi, pengangguran, tingkat suku bunga merupakan faktor penentu bisnis. Kedua, kondisi sosial politik hukum merupakan implikasi pada perencanaan SDM melalui berbagai peraturan di bidang personalia. Perubahan sikap dan tingkah laku, ini juga satu faktor dari sosial politik yang terjadi. Ketiga, rencana strategik perusahaan di dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran perusahaan seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, segmen pasar baru, atau perubahan teknologi. Yang keempat, sasaran ini menentukan jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan pada waktu yang mendatang. Yang kelima, anggaran merupakan rencana strategik menjadi operasional dalam jangka pendek. Keenam, forecast penjualan dan produksi yang menyebabkan juga perubahan kebutuhan personalnya jangka pendek. Dan ketujuh, perluasan usaha memerlukan kebutuhan SDM baru dan persediaan karyawan yang pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian merupakan faktor yang mempengaruhi persediaan karyawan. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Apakah Anda tertarik melaksanakan perencanaan SDM dalam perusahaan Anda? Nah, tidak terasa kita sudah mencapai penghujung video. Dalam video ini kita juga akan membahas tentang metode peramalan kebutuhan SDM, yaitu pertama, zero-based forecasting, yaitu menggunakan tingkat karyawan organisasi ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. Yang kedua, bottom-up approach, di mana setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah, meramalkan kebutuhannya, hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga, hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu prediktor tingkat kekaryawanan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan dibutuhkan. Yang keempat adalah model simulasi. Teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Yang kelima, peramalan ketersediaan adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan SDM, manajemen sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal dan sumber-sumber eksternal, yaitu pasar tenaga kerja. Peramalan SDM ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu pertama, mengurangi biaya SDM. Peramalan SDM yang efektif berfokus pada perbandingan antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang terkait dengan pekerjaan saat ini yang harus dimiliki pekerja agar berhasil dalam posisinya dan apa yang diinginkan dalam angkatan kerja masa depan. Dengan cara ini, organisasi dapat mengurangi biaya SDM karena mereka mengambil pendekatan perencanaan jangka panjang terhadap permasalahan SDM. Kedua, meningkatkan fleksibilitas organisasi. Keuntungan yang sering disebutkan dari peramalan SDM adalah bahwa proses proaktifnya meningkatkan jumlah pilihan kebijakan yang tersedia bagi organisasi sehingga meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, memastikan keterkaitan yang erat dengan proses peramalan bisnis makro. Penerapan proses peramalan SDM membantu menghilangkan kemungkinan bahwa kebijakan SDM akan menyimpang dari kebijakan operasi dan produksi organisasi secara keseluruhan. Sekian untuk video kali ini. Semoga materi dalam video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video lainnya.